Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhal hadzirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan wa lanazyiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat subuh berjamaah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kenikmatan. Wabil khusus kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan hari ini masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan amanah dan fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita mampu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syukur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-16 ayat 97 berfirman, Man amila sholihan, barang siapa dari manusia yang mengamalkan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan, pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang sangat bagus. Walanazyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan berikan ganjaran kepada manusia yang mengamalkan amal soleh dan dia beriman kepada Allah itu melebihi dari ekspektasi ganjaran yang telah diharapkan oleh umat manusia. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kehidupan yang baik adalah merupakan efek positif yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia melakukan amal soleh. Efek positif itu dalam Al-Quran disebutkan dengan hayatun thayyibatun, kehidupan yang sangat baik. Kalimat thayyibah dalam Al-Quran itu berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, thayyibun itu diartikan dengan arti yang sangat jelas, yaitu baik. Kalimat thayyibun berkontradiktif dengan kalimat khobisun, jelek. Fahisatun diterjemahkan oleh kita juga jelek. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran, bagaimana manusia akan menemukan kehidupan yang baik, maka paling tidak Al-Quran memberikan penjelasan ada 4 tahapan agar manusia menemukan kehidupan yang baik. Yang pertama, syarat yang pertama yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan dalam Al-Qur'an adalah wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Menunjukkan kebaikan itu harus diawali dari rasa iman. Tanpa iman, kebaikan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Dalam Al-Quran dalam surat ke-16 ayat 97 tersebut disebutkan ada 2 hal yang paling dominan. Yang pertama adalah man amila sholihan, siapa saja manusia yang melakukan amal soleh. Berarti kalimat ayat ini menunjukkan siapa saja, menunjukkan semua orang, semua manusia, tanpa dibatasi dengan agama, tanpa dibatasi oleh wilayah apapun. Siapapun yang namanya manusia yang akan melakukan amal soleh, maka sesungguhnya dia dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang telah melakukan perbuatan baik.
Tapi tidak selamanya manusia yang melakukan amal soleh kemudian berimplikasi terhadap falanuhyanahum hayatan thayyibata. Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kenapa? Karena syarat yang kedua, kalau manusia ingin menemukan hayatun thayyibatun dalam perspektif Al-Quran, maka dia harus didasarkan atas dasar wahuwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Jadi tidak selamanya amal soleh itu akan berimplikasi Allah menghidupkan dia dengan hayatun thayyibatun. Karena syarat mutlaknya adalah wahuwa mu'minun, dia harus beriman. Pertanyaannya adalah kenapa harus didasarkan atas dasar iman kepada Allah? Kenapa amal soleh harus diiringi dengan iman kepada Allah? Telusur punya telusur. Allah memberikan penjelasan bahwa perbuatan amal soleh itu adalah implikasi dari manusia beriman kepada Allah. Kita cek satu-satu. Tahap yang pertama, kalimat thayyibun dalam Al-Quran itu berkaitan dengan halalan thayyiban. Makanan yang baik, konsumsi yang baik. Kenapa harus diawali dari kalimat halalan thayyiba? Halalan thayyiba itu adalah energi yang akan membangkitkan manusia untuk beraktivitas. Tanpa energi, manusia tidak bisa beraktivitas. Jika manusia melakukan sebuah proses aktivitas, perbuatan tanpa ada energi, maka sesungguhnya dia tidak akan menemukan energi positif. Maka kemudian dalam Al-Quran, energi dari makanan itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada energi positif, ada energi negatif. Ada makanan yang baik, ada makanan yang jelek. Makanan yang baik adalah makanan yang memiliki keterkaitan dengan ridho Allah. Makanan yang baik adalah makanan-makanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan-makanan yang jelek adalah makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang baik berarti menunjukkan ada Allah di dalamnya. Makanan yang jelek menunjukkan tidak ada Allah di dalamnya. Lalu ada siapa di makanan yang jelek itu? Ada setan. Paling tidak ada hawa nafsu. Maka kita bisa menunjukkan dalam kehidupan kita, jika apa yang kita konsumsi positif dan di dalamnya ada energi positif, di dalamnya ada Allah, di dalamnya ada keikhlasan, maka manusia beraktivitas didasarkan atas dasar energi positif, imajinasi positif. Tapi sebaliknya, jika manusia mengkonsumsi barang-barang yang tidak diridhoi oleh Allah, barang-barang yang dilarang oleh Allah, tetapi dia makan kemudian dia minum, yang ada adalah hawa nafsu, yang ada adalah setan, maka berimplikasi pada perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini aturan main. Apa buktinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain disebutkan, tatkala manusia sudah mengkonsumsi halalan thayyibah, maka tahap yang kedua dipastikan dia akan berucap dengan ucap yang baik. Dalam Al-Quran kemudian disebut dengan kalimatun thayyibatun, ucapan-ucapan yang baik. Oleh karena itu, jika kita mau sadar dalam diri kita, mau mengintrospeksi, mau mengontrol diri kita, tatkala kita berucap dengan kalam yang jelek, maka sesungguhnya kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang jelek, sehingga berimplikasi terhadap ucap yang kita ucapkan itu adalah ucap yang jelek. Tapi sebaliknya,
Kita juga bisa mengecek jika apa yang kita ucapkan adalah ucapan yang positif, maka sesungguhnya apa yang kita makan, apa yang kita minum itu juga positif. Lebih dalam kita akan mengevaluasi perilaku kita. Jika hari ini kita menemukan generasi-generasi kita berucap dengan ucap yang kotor, itu menunjukkan jangan-jangan generasi kita diberikan makanan-makanan yang tidak ada ruhnya di dalamnya, tapi di dalamnya hanya ada syaitan. Lebih dalam lagi kita tanya, jika regenerasi kita berucap dengan ucap yang kotor, jangan-jangan kita selaku orang tua memberikan makanan dan minuman tidak didasarkan atas dasar ridho Allah, tapi atas dasar hawa nafsu kita memberikan barang-barang yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Paling tidak kita bisa mengecek dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita memberikan nafkah wajib kita kepada istri kita, masihkah kita memberikan tanpa ada ruh di dalamnya? Apa ruhnya? Paling tidak dengan kalimat yang baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku distribusikan nafkah wajibku kepada keluargaku atas nama Allah di dalamnya. Dan istrinya kemudian menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nafkah wajib ini melahirkan keberkahan dalam keluarga ini. Kalimat ini adalah kalimat yang gampang, mungkin dianggap kalimat yang sepele, tapi faktanya seringkali kita tanpa sadar mendistribusikan nafkah wajib kita tanpa dihubungkan kepada pemilik harta itu, siapa Allah. Kita menganggap biasa memberikan nafkah wajib kita kepada istri kita. Kita menganggap biasa memberikan nafkah wajib kita kepada anak-anak kita, karena kita merasa kita mampu memberikan kewajiban itu. Padahal dari seluruhnya harusnya ada Allah di dalamnya. Minimal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Istri minimal mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan Bismillah, dengan ucapan Alhamdulillah, membuktikan ada kesadaran hidup ini ditata dengan kehidupan yang baik. Jika manusia sudah menetapkan ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, implikasi selanjutnya akan ditemukan oleh manusia, maskanatun thayyibatun, tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik adalah tempat tinggal di mana kita menempatkan diri kita, menempatkan istri kita, menempatkan anak kita di rumah-rumah tempat tinggal kita, didasarkan atas dasar sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketentraman dalam diri karena kita sebagai suami menggantungkan dirinya kepada Allah. Kita tenang pada diri kita karena kita yakin istri kita juga menggantungkan dirinya kepada Allah. Kita juga tenang dalam rumah tangga kita karena anak-anak kita dibimbing oleh Allah. Masihkah kita tidak percaya bahwa rumah-rumah kita menjadi surga bagi kita? Jika kita tidak pernah mau percaya bahwa surga kita ada di rumah-rumah tangga kita, menunjukkan ada yang sakit dalam diri kita sebagai suami. Ada yang sakit di istri kita, ada yang sakit di anak-anak kita. Apanya yang sakit? Bisa jadi yang sakit adalah dari makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum. Bisa jadi yang sakit dari mana? Dari ucap-ucap kita yang didasarkan atas dasar hawa nafsu. Bisa jadi ada yang sakit dari proses regenerasi kita kepada anak-anak kita.
Jika 3 tahapan ini sudah dilakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, dipastikan akan terjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Dipastikan negara ini menjadi negara yang makmur. Oleh karena itu, di tahun baru 2024 ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kebaikan kita, kebaikan diri kita dengan Allah, kebaikan diri kita dengan istri kita, kebaikan diri kita dengan rumah tangga kita, kebaikan diri kita dengan istri kita, kebaikan kita dengan negara kita. Diawali dengan cara memperbaiki apa yang kita makan, memperbaiki apa yang kita minum, memperbaiki apa yang kita ucapkan, memperbaiki apa yang kita distribusikan kepada anak kita, kepada istri kita. Jika kita sudah mampu memperbaiki seluruh komponen ini, maka insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini Engkau masih hidupkan kami. Ya Allah, kami menyambut tahun baru ini dengan keikhlasan dalam diri ini, agar kami dibantu oleh Engkau menjadi manusia-manusia yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Engkau. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang baik. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang baik. Jadikanlah tempat-tempat tinggal kami tempat tinggal yang baik. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang baik. Jadikanlah negara kami negara yang baik. Ya Allah, ya Rabbi, ihdini wa ahli ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.